Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung tentang pertanyaan yang belum terjawab ya di pertemuan yang lalu. Sekarang saya sampaikan jawabannya ya dari pertanyaan teman-teman kita, apa sebetulnya yang menyebabkan setan itu mengganggu manusia? Kenapa setan mengganggu dan menyakiti manusia? Ya, berdasarkan fakta, berdasarkan dalil dan pengalaman ya, bahwa setan itu atau jin kafir itu, bahkan jin muslim sekalipun ya, dia bisa mengganggu manusia dan dia bisa terganggu oleh manusia. Salah satu yang membuat setan itu mengganggu manusia ya, yang pertama adalah karena sihir. Jadi dia dikirim oleh tukang sihir. Tukang sihir biasanya disuruh oleh seseorang ya yang benci kepada kita, yang ingin menghancurkan kita, baik keluarga kita, usaha kita dan sebagainya. Jadi kenapa jin mengganggu kita? Salah satu alasannya adalah dia disuruh oleh dukun ya untuk menghancurkan seseorang atau menyihir seseorang. Bisa hanya untuk mengganggu saja, bisa untuk membinasakannya, membunuhnya, atau menghancurkan kehidupannya, usahanya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengganggu manusia dikarenakan ulah manusia sendiri. Di masa lampau mereka mungkin merasa diundang oleh kita, diundang dengan ilmu-ilmu yang salah, ilmu kebal ya, ilmu kanuragan ya, yang mereka disuruh oleh kita untuk melindungi diri kita, memberikan kekuatan kepada kita, tahan dibacok, tahan ditembak dan sebagainya. Nah, itu hodam-hodamnya suatu saat akan menjadi pengganggu bagi dirinya. Termasuk orang-orang yang pernah kita ruqyah juga, diantaranya ada dukun, mereka juga sama ya, mempelajari ilmu hitam ya, mandi tengah malam dengan kembang 7 rupa misalkan ya, kemudian ritual-ritual tertentu itu mendatangkan hodam untuk melindungi dirinya, dan pada akhirnya setannya itu mengganggunya. Itu yang kedua, yaitu dikarenakan dipanggil, awalnya dipanggil untuk melindungi dirinya. Yang ketiga, karena orang-orang tertentu yang melakukan ritual ilmu hitam, ritual-ritual bid'ah ya, melakukan ritual-ritual yang salah, misalkan melakukan saum, puasa ya, bukan karena Allah, bukan Senin Kamis, bukan puasa Daud, tapi puasa dalam rangka ingin mendapatkan kekuatan, kewibawaan ya, disegani orang, atau hal-hal yang lainnya dalam urusan dunia. Amalannya bisa wirid, bisa puasa, bisa sholat, tapi tidak ada yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan puasa 40 hari, puasa 7 hari, atau membaca wirid terus dipuasain 3 hari, puasanya dari maghrib mulainya sampai maghrib lagi. Jelas itu tidak ada syariatnya. Atau dengan membaca wirid puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali dengan niat duniawi, niat kekayaan, niat kejayaan, niat dunia yang lainnya, bukan karena Allah, bukan ingin pahala dari Allah, bukan ingin surganya Allah. Maka datanglah hodamnya, datang kepada dia, membantu dia dalam sebagian hal, tapi mengganggu dia dalam hal yang lain. Kemudian yang berikutnya, kenapa setan itu, jin itu bisa mengganggu dan menyakiti manusia? Dikarenakan ada jin laki-laki yang suka kepada perempuan dari kalangan manusia, atau jin perempuan yang menyukai dari laki-laki dari kalangan manusia. Karena jin itu sama dengan manusia, memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, dan mereka itu senantiasa melihat kita manusia, dan manusia tidak bisa melihat mereka. Makanya ketika kita masuk kamar mandi, kita membaca bismillah, baca ta'awud supaya aurat kita tidak nampak
dalam pandangan bangsa jin. Nah, ketika mereka sudah suka, itu akan mengganggu, menyakiti, ya, membuat kita menderita. Dan itu ada ciri-ciri yang spesifik ya tentang gangguan ini. Yang berikutnya, kenapa setan atau jin itu mengganggu manusia? Dikarenakan ada jin yang merasa terdolimi oleh manusia. Terdolimi seperti apa? Misalkan ada manusia yang menumpahkan air panas di suatu tempat, yang di tempat itu ternyata di tempat itu ada jinnya, dia tersiram, maka dia balik membalas kedoliman manusia kepadanya dengan balasan yang melampaui, ya, melebihi, ya, lebih besar bahayanya kepada manusia. Jadi dia membalas bukan yang setimpal, tapi bisa melampaui. Itu karena adanya jin yang merasa terdolimi. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa membaca bismillah ketika kita mau duduk, mau berbaring, mau makan, mau minum. Kita mau menumpahkan air panas, bismillah dulu. Kita mau melempar benda padat, ya, bismillah dulu. Kita mau meloncat dari ketinggian, kita bismillah dulu, supaya tidak ada makhluk lain yang terganggu oleh kita. Lalu ada yang bertanya, bagaimana mungkin, kan mereka tuh alamnya berbeda, kok bisa tersiram, kok bisa terduduki, kok bisa keinjak? Ketahuilah ikhwan sekalian bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan, la yabulanna ahadukum fi juhrin. Janganlah kalian, salah seorang dari kalian, janganlah kencing di lubang-lubang di tanah. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena itu adalah tempatnya jin. Berarti sebetulnya mereka itu ada di sekitar kita, cuma alamnya saja. Mereka alam gaib, kita alam nyata. Tapi bisa mereka mengganggu kita, kita bisa mengganggu mereka. Mereka bisa terganggu oleh aktivitas kita, maksudnya. Makanya dengan ucapan bismillah itu, kata Nabi, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam antaqula bismillah, idza dakhalal khala an taqula bismillah. Sater, hijab, dinding yang akan menghalangi pandangan jin kepada manusia ketika dia memasuki kamar mandi adalah ucapan bismillah. Ya, dengan ucapan bismillah itu ada hijab antara kita dengan mereka, sehingga kita tidak bisa mengganggu mereka. Yang berikutnya, yang terakhir adalah mengapa jin itu bisa mengganggu manusia? Ini karena adanya ain. Ya, ain itu bisa ainul jin, bisa ainul insi. Ain pandangan jin dan pandangan manusia. Ain ini ada pembahasan yang panjang lebar, ya. Mungkin di sini hanya disampaikan saya sedikit bahwa ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan manusia, pandangan jin yang kagum atau yang hasud kepada kita. Disitulah timbulnya ain. Kata Nabi, ista'idzu billah minal ain fa innal ain haq. Berlindunglah kepada Allah dari penyakit ain, dari penyakit karena ain, ya. Karena ain itu adalah benar adanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari, ya, penyebab-penyebab gangguan jin, sehingga kita semua bakal tidak akan terkena oleh gangguan-gangguan mereka, ya, sehingga kita akan selamat di dunia ini dari tipu dayanya, dan kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.